Ya pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam Prime Time Talk kali ini. Kita akan membahas tentang kesimpulan terakhir mengenai KPK apakah sudah bertaji lagi atau belum. Ke Pak Bambang, kalau mungkin bisa menggambarkan secara singkat apa yang paling mendesak atau paling penting dilakukan KPK saat ini dalam jangka waktu hingga Desember 2015 yang kemudian bisa meyakinkan bahwa KPK sudah kembali bertaji. Pertama, membangkitkan semangat bagi para petugasnya, memberikan perlindungan yang maksimal kepada para anggotanya, tidak hanya statement tetapi perlindungan maksimal, kan kemudian membuat program-program yang betul-betul real, nyata, dalam arti seperti langkah awal itu menangkap ini, menangkap itu sebagai lanjutan dari yang lalu itu betul-betul lebih di mobilitasnya lebih ditingkatkan gitu. Kemudian yang kedua, membangun sinergi yang tadi saya katakan. Problem ini masih hangat, jadi undanglah beberapa kelembagaan hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk merumuskan ulang bagaimana mekanisme kerja kedua lembaga ini sehingga tidak ada curiga. Jangan ada curiga jelek, polisi jelek, Jaksa Agung jelek. Mereka anggap baik semuanya. Tapi kalau ini tidak ditata bersama-sama, sendiri-sendiri, ya nanti akan muncul lagi ketika begitu. Nah, kita harus berpikir secara objektif. Kepolisian diberdayakan, kejaksaan diberdayakan, kemudian KPK yang sudah mempunyai potensi bagus ini ditularkan dalam satu mekanisme, begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, kira-kira apa yang akan dilakukan sampai pergantian pimpinan 2015 Desember 2015 nanti untuk kemudian menunjukkan bahwa KPK tetap terus bisa berjalan kembali atau bisa bangkit kembali? Untuk diketahui ya, sebelum penetapan status BG yang lalu, sangat kondusif hubungan kita, kementerian lembaga, kepolisian, kejaksaan, itu kan ada korsup pencegahan kita, ada korsup penindakan juga kita ada, semua berjalan normal. Sehingga pada waktu itu kita kan berani menetapkan cukup dengan kepemimpin yang 4 orang yang tersisa untuk menyelesaikan masa tugas yang 1 tahun lagi yang tersisa itu. Cuma dengan penetapan status yang mungkin tidak pada tempat yang waktu yang tepat, ini kan artinya menimbulkan permasalahan. Kalau saat ini bagaimana kira-kira inti untuk memulihkan permasalahan lagi? Itu tentu harus kita semua barangkali bisa dengan dengan semangat untuk bisa membuat ini kondusif sehingga sumber daya kita yang ada kemudian sumber keuangan yang ada, program pemerintah juga ini berjalan dengan baik. Yang kan itu kita harapkan. Sebetulnya program kita itu kan sudah ada di sebelum awal tahun saja kita sudah menyusun. Anggarannya kan sudah jelas. Rencana kinerjanya sudah jelas. Tidak hanya tahunan, itu ada rangkaian dengan 4 tahun, 5 tahunan jangka menengahnya. Baik. Kecuali ada hal-hal yang sebetulnya artinya itu kan sudah termasuk juga, misalnya kalau di KPK penindakannya OTT ini, sebetulnya OTT ini kita harapkan sebetulnya ada kesadaran bersamalah, udahlah, ndak usah melakukan hal-hal melakukan penyimpangan, hal-hal yang merusak dalam tata kelola negara ini. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Terakhir saya akan minta pendapat dari Mas Agus. Kira-kira PR apa saja yang harusnya dikerjakan KPK dalam jangka waktu yang sangat singkat hingga Desember 2015 yang mungkin bisa dikejar targetnya? Ya, tentu kasus-kasus yang masih jadi PR ya. Seperti tadi saya bilang bahwa ada kasus Senturi, ada kasus BLBI yang belum selesai gitu. Jadi itu jadi fokus. Kemudian beberapa pencegahan, misalnya kemarin moratorium terhadap izin-izin kuasa pertambangan, kemudian illegal logging juga itu sudah masuk dilakukan oleh KPK gitu. Jadi ya itu optimis tidak sih dengan pimpinan saya harap sekarang bisa saya harap selesaikan? Itu akan terjawab di akhir kepemimpinan di Desember nanti. Kalau mereka pada akhirnya memang tidak banyak bergerak, ya akhirnya semua praduga menjadi terbukti gitu, menjadi praduga terbukti. Kemudian menurut saya mungkin KPK harus meminjam slogannya pemadam kebakaran gitu, pantang pulang sebelum padam. Korupsi itu kalau belum selesai ya jangan berhenti dulu, jangan trauma dulu, jangan berkepanjangan traumanya. Jangan trauma berkepanjangan. Baik, terima kasih Mas Agus dan Pak Bambang untuk waktunya di Prime Time Talk.